Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Infinix Smart 5. Dan ini keluhannya si HP-nya kata pemiliknya sering restart terus, teman-teman. Ini kalau kita bisa lihat ya, si tombol on off-nya juga udah hancur banget. Jadi harus kita colok pakai pinset kayak gini buat ngehidupinnya. Ya, mungkin bisa jadi dari si fleksibelnya ini yang rusak, teman-teman. Nah, jadi begitu si handphonenya masuk ke tampilan booting Infinix, kemudian HP-nya mati dan booting lagi ke Infinix lagi, teman-teman. Alias cuman sampai di logo doang ya. Dan ini biasanya banyak faktor pengaruh yang bikin si HP restart terus, teman-teman. Jadi ada sekitar 4 step lah buat cara ngatasin HP restart terus ya. Jadi nggak bisa kita tembak si HP ini, oh mungkin ini karena on off-nya yang rusak, jadi on off-nya yang harus diperbaiki. Nggak bisa juga, teman-teman. Jadi apa aja yang rusaknya, kita langsung bongkar aja, teman-teman ya. Oke, ini kita bongkar dulu. Untuk di backdoornya sendiri, silakan teman-teman hati-hati buat nyongkelnya, karena biasanya si Infinix ini backdoornya rentan banget pecah, gampang banget rusak. Jadi harus hati-hati buat penyongkelannya. Ya sebisa mungkin pelan-pelan lah biar nggak ngerusak backdoornya. Nah, fokus kita nanti adanya ya seperti yang tadi dibilang di awal, nanti akan kita coba dasarnya dulu, yaitu untuk pengecekan on off-nya terlebih dahulu, teman-teman. Karena untuk kasus restart ini secara kasat mata ya, restart itu kan akibat ada tegangan yang keluar dari si on off ini kan. Jadi kan on off ini yang dia membuat si HP ini bisa nyala. Jadi kalau misalnya stop kontaknya rusak atau on off-nya rusak, otomatis si HP bakal restart terus gitu. Tapi bisa nggak, Bang? Ada kemungkinan lain? Nah, bisa juga. Nah, nanti akan kita cek satu persatu, teman-teman ya. Ini kita buka dulu penutup mesinnya. Oke, setelah itu kita coba, ini masih restart juga ya. Mati. Nanya lagi. Oke, kita coba langsung ke tahapnya. Jadi kita cabut dulu baterainya biar si HP-nya mati. Nah, setelah itu silakan teman-teman coba nyalakan si handphonenya, tapi nanti dalam keadaan si handphonenya enggak terpasang antara fleksibel dengan mesin PCB-nya, teman-teman. Jadi perlu kita copot dulu mesin PCB-nya atau mesin yang atasnya ya. Si mesin handphonenya kayak gini. Nah, nanti kita fokusnya di titik 4 sini, teman-teman. Nah, di sebelah kanan saya ini ada titik 4 biji ya. Nah, kita nanti fokusnya di situ, kita pencet bebas ya, pakai logam apapun lah pokoknya kayak gini. Jadi biar nyala si handphonenya. Nah, udah kayak gini. Nah, ini dalam keadaan diangkat ya sama kita ya. Jadi fleksibel on off-nya nggak nempel ke si mesin PCB-nya. Nah, kalau misalkan normal harusnya begitu diangkat on off-nya dia nggak restart, teman-teman. Nah, ini udah mati. Kita tunggu. Nah, kalau masih begini artinya si on off-nya nggak rusak. Jadi kerusakannya bukan ada di on off-nya, di hal yang lain, teman-teman. Ini kita coba tunggu lagi. Masih restart apa enggak? Nah ya, jadi udah jelas artinya bukan on off-nya yang rusak. Nah, lanjut tahap kedua, kita cek baterainya, teman-teman. Jadi bisa jadi baterai ya, Bang kan restart, kenapa bisa jadi ke baterai? Bisa karena takutnya ada konsleting di bagian baterainya. Terus bagusnya gimana? Bagusnya ya diganti baterainya. Cuman kalau misalkan teman-teman yang jauh dari toko spare part bisa diperbaiki, teman-teman. Cuman ini kali ini kita coba, ini lagi tester ya. Coba kita pakai baterai yang serinya beda ini sebenarnya. Serinya beda sama tipe handphonenya, bukan Smart 5, tapi konektornya sama ya. Nggak apa-apa, kan buat tester doang. Jadi buat tahu ini baterainya kah yang rusak atau ada hal yang lain yang rusak, teman-teman. Oke, kita coba nyalain. Nah, udah nyala. Kita tungguin ya. Kita tungguin sampai dia masuk ke booting. Apakah bisa masuk ke booting atau sama dia mati kemudian balik ke logo Infinix lagi, teman-teman. Ini kita lihat dulu. Nah, udah mati. Nah, alhamdulillah. Ganti, ini rusak di baterainya. Nah, buat teman-teman yang user silahkan ya, kalau pengen diganti sendiri bisa. Tapi buat teman-teman user yang mungkin jauh dari toko spare part, terus susah juga dapetin barangnya, ya bisa juga sih sama teman-teman, silahkan coba diperbaiki
baterainya ya. Nah ini udah masuk ke tampilan sandi ya, berarti alhamdulillah normal. Nah sentuh juga normal, nggak ada masalah. Berarti cukup di baterainya aja yang rusak teman-teman ya, tinggal diganti aja. Kalau ada duit silahkan diganti, kalau nggak ada bisa diperbaiki. Nah diperbaiki apanya? Diperbaikinya teman-teman silahkan di jumper fusenya ya. Nah untuk baterainya sendiri ini yang kita pakai buat tester yaitu Infinix Note 11 teman-teman ya. Sebenarnya jauh banget dari Smart 5 ke Note 11. Tapi ya begitu teman-teman, kalau misalkan mau buat tester, selama konektornya dia sama dengan tipe HP lain ya nggak apa-apa, masih bisa dipakai buat cobaan atau testernya. Oke, ini kita buka dulu baterainya. Jadi untuk di tutorial kali ini kita nggak ganti baterainya, kita mau share ke teman-teman bagaimana cara memperbaiki baterainya ya. Jadi kalau misalkan itu pun ada ketentuannya kalau misalkan teman-teman mau perbaiki. Kalau misalkan si baterainya misalkan sebelumnya awet ya, misalkan 100% tuh penggunaan 6 jaman lah gitu, artinya masih bagus baterainya ya, silakan teman-teman di jumper. Atau dayanya misalkan nurunnya stabil, jadi nggak anjlok, misalkan dari 100 tiba-tiba langsung 80 atau 50, atau baru 50 tiba-tiba udah mati gitu kan. Nah itu disarankannya sih mendingan ganti baterainya. Tapi kalau misalkan dari sebelumnya dari pemiliknya baterainya normal kok, turunnya bagus, tapi tiba-tiba langsung restart gitu kan, nah itu mendingan kita jumper aja. Oke, ini kita siapin dulu solderannya. Nah untuk solderannya silahkan kalau misalnya teman-teman pakai yang ada heaternya ya, atau ada temperaturnya, kita setelnya di 380, atau boleh juga langsung ke 380 ke 400 lah gitu, aman ya. Pokoknya biar cepet panas aja gitu. Oke, ini kita buka dulu ya si lakbannya, penutup mesinnya nih kita buka dulu. Nah nanti kita akan fokusnya di fusenya. Fuse apa fuse ya dibacanya, kurang tahu saya nih. Ini kita buka dulu. Nah kalau untuk tutorial kali ini kita nggak ngejumper ya. Jadi ngejumper sebenarnya bisa aja, tapi kan fuse kan tujuannya biar si arusnya itu tegangannya nggak konslet. Otomatis nanti kalau misalkan ada konsleting lagi, jadi nanti nggak ngerusak ke mesin. Makanya fungsinya fuse di situ teman-teman. Tapi kalau misalkan fuse-nya diangkat, dicopot, kalau misalkan ada konslet itu langsung ke mesinnya. Jadi kayak adaptor lah penjaga si fusenya ini teman-teman. Jadi nanti kita akan coba ganti fusenya dari baterai yang lain teman-teman. Nah ini kita perjelas aja dulu. Kita kasih flux dulu. Nah untuk yang kita congkel yaitu yang di bagian huruf Q ya di sini ya. Nah ini. Nah kita fokusnya di sini. Kita kasih flux dulu sedikit. Nah lanjut kita congkel pakai solder teman-teman. Nah saat penyongkelannya hati-hati jangan sampai kapasitor-kapasitor yang ada di sampingnya ikut copot juga ya. Jadi perlu ketelitian dan hati-hati banget, jangan sampai komponen yang lain hilang. Jadi kita fokusnya di satu titik ini aja teman-teman, di si fuse ini. Ini udah selesai ya. Udah dicabut. Nah, modelnya kayak gitu ya. Nah, ini kita ambil dari baterai yang lain teman-teman. Jadi kita ngambil dari baterai Xiaomi malahan ini. Dari Infinix ke Xiaomi. Gak apa-apa, yang penting fusenya sama ya. Oke, sama, kita kasih flux dulu. Nah untuk penyongkelan yang kedua yang mau dipindahin, hati-hati jangan sampai si fusenya hancur. Kalau hancur teman-teman silahkan cari dari baterai yang lain lagi teman-teman. Oke, ini udah beres, udah kita angkat. Ini kita kesampingkan dulu. Nah lanjut ke baterai yang kita fokuskan, ke baterai si Infinix ini teman-teman. Oke, ini kita pasang ya. Nah fuse yang tadi kita copot dari HP Xiaomi nya kita pasang di baterai Infinix ya teman-teman. Ini mohon maaf ya, videonya ternyata kepotong
Jadi kita nggak terlalu fokus sama perekaman, tapi fokusnya ke baterainya. Alhasil videonya agak sedikit kepotong, mohon maaf teman-teman. Yang penting teman-teman tadi udah lihat di mana letaknya, bagaimana posisi cara pemasangannya ya. Oke, ini kita pasang dulu. Nah, ini jemperannya udah beres ya. Tinggal teman-teman bersihin pakai sikat jadi biar nggak ada sisa-sisa fluknya. Nah, ntar abis itu silakan teman-teman ditutup lagi si fleksibelnya, terus kita tempelin pakai lakban anti panas kayak gini teman-teman. Jadi biar biar lebih protek lah, biar lebih aman gitu. Kalau misalnya nggak ada lakban anti panas ya boleh pakai yang lain, boleh pakai lakban kertas juga. Yang penting jangan pakai lakban putih, karena biasanya kalau pakai lakban putih itu nggak terlalu rekat kalau misalnya udah kelamaan. Kalau pakai lakban kertas itu masih rekat teman-teman. Kayak gini. Terus teman-teman lipat, jadi biar bisa nanti si konektornya nempel ke PCB-nya. Nah, habis itu teman-teman rapiin lagi sama. Jadi biar nggak keangkat juga ya nantinya. Jadi disesuaikan sama ukuran baterainya. Nah, kayak gini. Jadi biar aman. Bang, kalau misalkan di jumper fuse kayak gini aman nggak kira-kira ke HP-nya? Aman ya. Kalau misalkan diganti fuse-nya itu aman. Tapi kalau misalkan cuman di jumper doang, kita nggak bisa jamin sih ya, karena kan fuse itu proteknya baterai. Jadi kalau misalkan proteknya baterainya hilang, otomatis bisa jadi nanti dalam keadaan konslet dia udah nggak ada proteksinya nih, otomatis bakal nyerang ke mesin HP, ya itu lebih parah lagi nantinya. Jadi sarannya sih mendingan diganti fusenya kayak gini, dari baterai yang lain dicopot kemudian dipindahin ke baterai yang mau digarap. Nah, kalau udah diganti gini aman nggak bang? Bismillah aman, karena sejauh ini kita nggak pernah ada komplainan sama sekali ya, nggak pernah ada komplainan. Mungkin ada, tapi orangnya nggak kesini, kita nggak tahu ya, Allah alam. Tapi yang jelasnya kita belum pernah ada nerima komplainan HP-nya setelah di jumper fuse-nya teman-teman kayak gini. Ya, seperti yang kita bilang di awal tadi, di jumper fuse kayak gini diperuntukkan untuk baterai-baterai yang emang sebelumnya masih bagus keadaan kualitasnya ya. Artinya pas giran dicas turunnya normal, terus nggak ada kendala, itu bisa di jumper. Oke, ini kita coba nyalain. Normal apa enggaknya kita cek teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa ya berarti baterainya emang udah jelek, harus diganti. Tapi harusnya sih bisa, karena ini udah masuk logo Infinix dan nggak booting ya, maksudnya nggak bootloop. Nah, oke. Jadi cukup mudah. Ini solusi buat teman-teman yang mungkin jauh dari toko spare part ya, bisa pakai cara ini. Dan itu yang tadi saya bilang, pastiin si HP-nya baterainya nggak boros, terus nggak tiba-tiba dari 100 langsung ke 50. Itu bisa pakai cara ini, bisa di jumper. Tapi kalau misalkan keadaan baterainya emang udah jelek, sarannya mendingan ganti ya. Kayak gimana teman-teman? Ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih dari kita ya. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.